Halo, aku Santana dan di sini aku akan menjelaskan tentang coklat. Nah, ngomong-ngomong soal coklat, siapa sih yang nggak tahu tentang coklat? Makanan yang satu ini sudah jadi makanan favorit di berbagai kalangan masyarakat. Tapi tahu nggak sih gimana cara buat coklat? Nah, ternyata coklat itu dibuat dengan proses fermentasi yang menyebabkan rasa coklat menjadi unik dan enak. Terkait dengan proses fermentasi tersebut, maka di sini aku ingin menyampaikan sebuah penelitian tentang pengaruh waktu fermentasi terkontrol biji kakao terhadap profil metabolit yang mempengaruhi rasa coklat. Dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah ditentukannya sebuah profil metabolit dari hasil fermentasi konsorsium mikroba terhadap biji kakao dengan variasi waktu yang berbeda dalam kondisi terkontrol pada suhu 35 derajat Celcius dan kelembaban 60%. Harapannya dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat banyak sinyal organik yang mempengaruhi rasa coklat dan memberikan rasa coklat seperti buah dan disukai oleh masyarakat. Dengan hasil tersebut diperoleh dengan fermentasi selama 96 jam. Baik, adapun proses penelitian ini diawali dengan sortir dan pretreatment terhadap biji kakao yang diperoleh dari kebun. Kemudian biji kakao tersebut difermentasi dalam kotak yang kemudian disampling setiap waktu yang berbeda untuk memperoleh data yang dapat diolah sehingga bisa dianalisis secara statistik. Kita mulai dari proses pertama, yaitu mensortir biji kakao. Di sini biji kakao dipilah antara kualitas yang baik dan kualitas yang buruk. Ini didasarkan pada penilaian petani terhadap parameter aroma biji, warna luar biji, dan warna dalam biji. Biji dengan kualitas terbaik kemudian masuk ke tahap pretreatment yang bertujuan untuk menyamakan hasil panen dari biji kakao sehingga memiliki kualitas yang sama untuk difermentasi. Untuk proses pretreatment, biji kakao diayak hingga halus. Setelah halus, direndam dalam vapor asam asetat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas fermentasi biji kakao dan setelah itu dilakukan pengeringan dalam oven selama 4 hari. Kemudian masuk pada tahap fermentasi. Di sini, biji kakao yang sudah dilakukan pretreatment dimasukkan ke dalam kotak kayu yang merupakan fermentation box dengan dimensi 0,79 meter dikali 0,8 meter dikali 0,75 meter, yang mana fermentation box ini dapat menampung sekitar 50 kg biji kakao yang siap difermentasi. Kemudian untuk kontrol negatif, di sini digunakan biji kakao yang tidak difermentasi yang dapat dikeringkan sehingga menjadi sampel yang dapat dianalisis. Proses fermentasi dilakukan selama 72 jam, 96 jam, dan 120 jam dengan kondisi terkontrol pada suhu 33 derajat Celcius dan kelembaban 60%. Kemudian, hasil fermentasi di waktu yang berbeda diambil dan dimasukkan ke kulkas di suhu minus 18 derajat Celcius yang tujuannya adalah untuk mengawetkan sampel sehingga tidak terjadi perubahan terhadap metabolit sampai akhirnya proses pengambilan data menggunakan alat penguji metabolit dilakukan. Data yang diambil berasal dari volatile organic compound dari 2,5 gram sampel yang diekstraksi dengan solid phase microextraction menggunakan serat DVB, CAR, dan PDMS yang terlebih dahulu dioptimasi dengan pemanasan pada suhu 250 derajat Celcius selama 3 menit, kemudian dilanjutkan dengan pemanasan pada suhu 50 derajat Celcius selama 45 menit. Selanjutnya, dilakukan analisis menggunakan alat Agilent 6890N GCMS. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan Principal Component Analysis untuk menentukan klasterisasi data dari VOC hasil dari fermentasi biji kakao dan juga menggunakan Orthogonal Partial Least Square Discrimination Analysis atau OPLSDA untuk menentukan signifikansi VOC yang paling menentukan kualitas dari rasa coklat. Nah, diperkirakan hasil dari profil metabolit antara coklat dengan fermentasi 70 jam dengan 96 jam memiliki kemiripan kualitas. Tetapi di sini hasil fermentasi lebih condong kepada 96 jam yang mendekati dengan rasa coklat komersil dengan banyaknya senyawa yang menyebabkan
rasa dari coklat seperti rasa buah yang banyak disukai oleh masyarakat. Berikut inilah estimasi biaya dari awal hingga akhir proses penelitian. Besar harapannya, penelitian ini dapat meningkatkan kualitas coklat Indonesia sehingga meningkatkan pendapatan dari petani kakao Indonesia. Untuk saran dan pertanyaan, dapat dituliskan pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih.